Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan, juga sahabat-sahabat Kang Yai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat, tidak lupa Kang Yai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tim Kang Jai seperti biasa bareng dengan Kang Piul juga Pak Andre bisa silaturahmi ke istananya atau ke rumahnya Pak Haji Dadang ini ya. Mana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya. Jadi mohon maaf ini Pak Haji, kita bikin video sekalian inilah intinya untuk silaturahmi. Niat kedatangan kami ke sini ya, yang pertama itu tadi silaturahmi, yang kedua ada maksud dan tujuan ya Kang Piul, mewakili Pak Jainal, mungkin saudara Pak Haji Dadang sendiri ya Pak Jainal. Ya, saya kenal ya. Nah, jadi kami kemarin sudah silaturahmi di rumahnya Pak Jainal ya Kang Piul. Jadi beliau sedang mengalami permasalahan yang cukup serius lah, intinya terkait istrinya begitu ya. Mungkin adik dari Pak Haji Dadang sendiri mungkin udah dengar kabar tersebut ya Pak Haji ya. Sudah ya, sudah dengar ya. Nah, jadi ya kami pun tidak bisa menolak ketika Pak Jainal kemarin menyuruh kami datang ke sini dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan kebun karetnya ya, benar ya. Jadi menawarkan untuk dibeli begitu sama kakaknya katanya, namun saya nggak berani datang langsung ke rumahnya katanya, seperti itu ya Kang Piul. Dan ya kami pikir ya sekalian silaturahmi lah ke Pak Haji, siapa tahu saya kan di sini dikasih oleh-oleh apa gitu sama Pak Haji. Bercanda Pak Haji. Iya. Ya, itu kalau tidak salah luasnya berapa ubin ya Kang Piul? 200-an, 200 ubin. 200 ubinan. Mungkin kalau bagi sahabat-sahabat yang kurang tahu ubin atau bata, berarti satu ubin itu kalau berapa ya Pak Haji kalau satu ubin kalau di kita itu? Ya pokoknya satu ubinnya tuh 14 meter persegi. 14 meter persegi berarti ya. Kalau 200 ubin ya 2.800 meter persegi ya, cukup luas ya itu Pak Haji. Jadi intinya Pak Jainal itu menyuruh kami untuk menawarkan kebun karetnya untuk dibeli ke Pak Haji gitu ya, sekalian minta tolong karena beliau sangat membutuhkan uang untuk pengobatan istrinya begitu. Ya. Ya pengen jual berapa katanya Pak Jainal tuh? Jadi kalau informasi ke saya sih, ini bukan kita jadi calo ya. Kalau untuk harga saya menyampaikan apa adanya. Yang di sini niat saya hanya memfasilitasi begitu ya. Itu minta 80 apa ya Kang Piul ya? Ya kayaknya 80 juta. 80 juta boleh dilepas katanya. Kalau itu awalnya sudah banyak yang nawar gitu. Cuman ketika sudah mau jadi, harga jadi batal lagi gitu. Itu seperti itu. Oh, dia pengen 80 juta ya? Iya, 80 juta. Ya memang kalau masalah harga, mungkin harganya Pak ya. Harganya istilahnya memang harganya segitu. Saya sih bukannya nekan karena adik saya lagi ada musibah ya. Iya. Cuman saya paling berani kalau dikasih itu sekitar 30 lah. 30 juta. 30. Itu pun kalau dikasih ya. Jadi
penawaran Pak Haji itu kemampuannya di angka 30 juta. Tapi kan begini Pak Haji, masa gitu ya, kalau menurut saya gitu ya, maaf sekali, bukan saya istilahnya ya menggurui atau apalah, tidak sopan kepada yang lebih tua gitu ya. Setahu saya ya harga pasaran di situ kan itu 80 juta sudah sangat murah ya. Masa ini Pak Haji nggak tahu harga tanah per ubin bisa nawar 30, apalagi saudara sendiri gitu Pak Haji, maksud saya gitu. Ini kan karena ya memang harganya segitu Ya, cuman berhubung saya sekarang habis beli habis beli tanah juga. Ya ini juga ada penawaran karena ke adik gitu ya. Mungkin kalau ke orang lain sih udah nggak mau beli, nggak beli lah. Itu pun kalau dikasih. Jadi tetap di angka 30 lah gitu. Misalkan 30 tuh istilahnya uangnya mungkin dicari dulu juga gitu kan. Ini masalahnya kebutuhannya sangat mendesak sih ya Kang Pion. Ya saya sih di sini menceritakan apa adanya karena saya hanya memfasilitasi, ingin ada transaksi ini secara terbuka. Jadi mungkin tanpa saya ceritakan pun Pak Haji Dadang sudah tahu ketika ya, apalagi kan yang sakit saudaranya seperti itu gitu ya. Dan itu kalau itu berarti Pak Dadang nggak berani beli 80 juta? Enggak. Jadi misalkan itu sudah sangat murah maksudnya Pak Haji. Iya sih, kalau harganya saya tahu ya segitu. Iya. Pasaran berhubung saya habis beli juga, sekarang keuangan lagi minim lah gitu ya. Keuangan kosong. Percaya sama Pak Haji mah. Itu motor banyak, mobil juga ada 2 gitu kan. Ya itu menolong saja gitu tadinya Pak Haji. Iya sih, aturnya harus dibeli aturannya gitu ya. Cuman kalau pengen segitu ya lebih baik tawarin ke orang lain dulu lah gitu ya. Jadi saya tuh bukannya ke Adi nggak kasihan bagaimana. Jadi itu nawar uangnya sih sebenarnya belum kelihatan, belum ada gitu ya. Pak Haji sempat paehan. Benar ini kan nih. Ya itu memang sudah ke beberapa orang sih ya Kang Bio ditawar-tawarkan, cuman kebetulan jadi ya di lingkungan kita kan mungkin ya saya pribadi gitu ya tahu lah kondisi perekonomian, apalagi kita kan di kampung Pak Haji, jarang sekali orang yang punya banyak uang. Jadi kebanyakan dari mereka itu tidak ada yang mampu beli begitu. Nah saya tanya ke Pak Jainal, kira-kira ada nggak yang memungkinkan? Ada kakak saya, tapi saya nggak berani datang karena itu kakak istri saya, dia uangnya banyak. Makanya saya silaturahmi ke Pak Haji Dadang gitu. Kalau bisa sih ya Pak Haji lah dibayarin aja 80 juta, hitung-hitung ngorong adik sendiri, karena saya melihat kondisinya, mohon maaf ya, ini mengalami penyakit medis yang masalah. Saya sudah sangat mengkhawatirkan begitu Pak Haji. Kemarin kan saya udah besuk sama adik saya kan kondisinya memprihatinkan Pak Haji. Saya tahu ya. Cuman kalau untuk istilahnya beli dengan harga segitu ya bayarnya sama Kang Jai. Saya soalnya beraninya cuma 30. Waduh, gimana tuh Kang? Aduh, jauh banget sih dari itu ya. Setengah-setengahnya ya. Ya kalau begini, kalau saya punya uang, saya nggak akan datang jauh-jauh menemui Pak Haji. Udah, begitu saya dibayar, karena menurut saya harga segitu udah sangat murah di bawah harga pasaran ya, karena kalau pasaran di situ taruhlah sekarang ibaratnya per ubin aja, per ubin misalkan 1 juta itu kan udah sekitar 200 jutaan, karena di situ kan harga pasaran katanya 800 sampai 1 juta, itu 200 ubin Pak Haji. Ini sudah 80 pun itu ada yang menyanggupi gitu ya, kata Pak Jenal, tapi tempo uangnya kan ini nggak bisa nunggu gitu. Intinya makanya saya sekalian minta tolong ke Pak Haji, tolonglah kalau memang Pak Haji ada rezeki lebih gitu, hitung-hitung, apalagi ini kan saudara Pak Haji yang sakit, ya tolong dibantu gitu. Kalau menurut saya niatnya hanya itu.
asli Pak Haji Dadang, saya tidak ada niatan untuk nyalo ya, saya nggak dapat komisi apa-apa insya Allah. Dan untuk menjaga ini ya biar ada keterbukaan gitu, kejujuran, kalau misalkan Pak Haji berani membayar 80 juta silahkan langsung diberikan ke keluarga Pak Jainal langsung. Kami tidak ikut campur terkait masalah pembayaran, cuman kami di sini hanya membantu, istilahnya menawarkan, karena mungkin Pak Jainal ya ada sambutan apa dengan Pak Haji, katanya nggak berani ke sini gitu. Ya itu sih, tolonglah bilangin sama adik saya Jainal. Ya. Saya kemampuannya cuma segitu. Jadi tetap di angka 30 juta ya. Kang gitu. Ya. Jadi bukannya nggak tahu harga. Iya. Apalagi sekarang kan untuk kebun karet gitu ya. Iya, jual kan kebun karet. Ya. Ya untuk bulan-bulan ini kan lagi hancur harga karetnya. Jadi pasti mungkin orang juga makanya nggak jadi, dari faktor harga karetnya itu kayaknya makanya tidak jadi beli dengan harga segitu kayaknya gitu. Dan lahannya luas ya. Luas sih kalau lahannya itu kan sudah bisa di apa Kang tuh disadapkan ya, udah bisa disadap. Kalau misalkan Pak Haji yang beli mah nanti saya dan teman-teman nawar jadi karyawan untuk nyadap getahnya, kan nggak bisa ada penghasilan buat saya Pak Haji gitu. Kalau dikasih segitu mas siap saya bayar gitu kan. Ya kalau diberikan 30 juta mau Pak Haji bayar gitu ya, seperti itu ya. Baik, kalau seperti itu mungkin ya kami sih hanya cuma perantara ya. Perantara pun mohon maaf ya, jangan dikatakan kami nyalo lah, intinya tidak seperti itu. Akan saya sampaikan baik-baik kepada Pak Jainal bahwa ya kita kan ada bukti video ya. Ini sebagai bukti juga bahwa saya takutnya nanti dikira sama Pak Jainal saya juga ngabatikan gitu kan. Padahal saya akan menyampaikan apa adanya dengan bukti video ini, bahwa Pak Haji Dadang itu beraninya maksimal di angka 30 juta gitu ya. Dan ya saya sih hanya amanat gitu aja ya dari Pak Jainal, kalau di bawah 80 tidak akan dijual ya. Mungkin akan cari kemana gitu, saya pun nggak tahu, karena menurut cerita beliau kepada tim saya ya memang sedang kesulitan gitu untuk masalah keuangan, karena membutuhkan biaya yang sangat besar ya Kang Pio, operasi. Sedangkan tim kami tidak bisa membantu secara materi Pak Haji, jangankan untuk membeli tanah ya. Jadi kebun kita yang itu udah kena hama terus, gagal panen, punya kebun timun juga ya. Mungkin seperti itu. Jadi nanti kita akan sampaikan Kang Pio, mungkin silaturahmi ini alhamdulillah saya ingin mencari berkah silaturahmi ke Pak Haji ya. Jadi kita cari berkahnya, panjang umur, banyak rezeki ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah untuk kita menjalin tali persaudaraan sesama muslim begitu Pak Haji. Baik, sahabat-sahabat juga rekan-rekan, mungkin sahabat-sahabat saya ini Pak Haji di channel YouTube Kang Yai bisa menjadi saksi bahwa saya tidak nyalot saya di sini gitu. Saya ditakut jadi calon tanah gitu ya. Padahal mah jangankan untuk nyalot. Tapi benar ini udah finish ya Pak Haji? Finish segitu ya. 30 juta 30 juta bilang aja sama adik saya. Ya. 30. Ya, mungkin keputusannya besok pagi Pak Jainal sendiri yang akan menyampaikan ke Pak Haji, atau bisa lewat ya telepon atau ya saya kurang tahu gitu ya. Yang intinya kami hanya memfasilitasi dan mencoba untuk mencarikan solusi buat Pak Jainal. Niat kami seperti itu, tidak ada niat lain. Baik sahabat-sahabat juga rekan-rekan, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya Kang Yai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya, di sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua mohon dimaafkan, karena sifatnya kami hanya manusia biasa. Terutama untuk Pak Haji Dadang kami mohon dimaafkan Pak Haji. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersilaturahmi kembali di sini ya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.